Pursuit of the Truth, bab 401-402. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Su Ming berbicara, bola mata itu membesar, terus bergerak maju, dan dengan cepat menjadi sebesar kepalan tangan. Pembuluh darah kapiler merah menyebar di seluruh permukaannya, dan 8 trigram tampak samar-samar di atasnya. Karena penampilannya yang unik, bola mata itu memancarkan aura yang aneh dan buas. Saat Su Ming melemparkan bola mata itu ke depan, kilatan samar muncul di mata Ditian, tetapi dia tidak berhenti sedetik pun. Dia hanya melanjutkan tindakannya, seolah-olah tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan di dunia yang dapat membuatnya berhenti bahkan untuk sesaat pun jika dia ingin terus maju. Bahkan seni kuno Sekte Naga Tersembunyi pun tidak mampu melakukannya. Lagi pula, meskipun seni kuno itu memiliki reputasi hebat karena kekuatannya, lelaki tua dari Sekte Naga Tersembunyi hanya mampu menggunakan sebagian kecil dari seni itu. Bahkan jika Su Ming yang berambut merah dapat sedikit menyempurnakannya, itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan bentuk sejati seni kuno tersebut. Namun demikian, karena itu adalah seni kuno, tingkat kekuatannya sangat tinggi di antara semua kemampuan dan seni ilahi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Begitu bola mata itu membengkak, 8 trigram di dalamnya berkedip, dan kekuatan gelap melesat keluar dari dalam. Pada saat yang sama kekuatan itu menyebar, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Suara-suara bergumam terdengar bergema di udara, menyebabkan orang-orang tidak dapat mendengar apa yang dikatakan dengan jelas. Suara-suara itu semakin keras dan jumlah suara pun bertambah. Akhirnya, suara-suara itu mencapai volume yang begitu mengejutkan hingga dapat mengguncang langit dan bumi, membuat telinga tuli. Seolah-olah ada banyak sekali orang tak terlihat di area tersebut yang bergumam bersamaan. Saat itu juga, 8 trigram di dalam bola mata mulai berputar perlahan, kecepatannya meningkat, dan dalam sekejap mata, bola mata itu tidak lagi terlihat dengan jelas. Dengan wajahnya yang selalu tenang, Ditian berjalan mendekat, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan keanehan bola mata itu dan gumaman tak berujung di sekitarnya. Dia hanya membentuk segel dengan tangan kanannya, dan sambil bergerak maju, dia menunjuk bola mata itu dengan segel tersebut. Akulah langit, segala macam makhluk hidup ada di bawah langit. Di bawah kekuasaanku, semua makhluk hidup diberi jiwa yang berbeda. Jika aku tidak berkenan, aku dapat mengambil kembali jiwa-jiwa itu, pencabutan jiwa surgawi. Saat Ditian dengan tenang mengucapkan kata-kata itu, tanpa sedikit pun emosi, dia menunjuk bola mata di udara dengan jari telunjuk kanannya. Begitu dia melakukannya, perputaran 8 trigram di bola mata mulai melambat, dan suara-suara gumaman di sekitar mereka yang baru saja mencapai volume tertentu langsung menunjukkan tanda-tanda melemah, menjadi jauh lebih lembut. Dilihat dari tampilannya, sepertinya hanya butuh beberapa tarikan napas sebelum mereka benar-benar menghilang. Ekspresi Su Ming langsung berubah gelap. Dia sekali lagi terkejut dengan kekuatan Ditian. Saat ekspresinya berubah, dia langsung menggigit lidahnya dan batuk mengeluarkan seteguk darah, lalu mengeluarkan teriakan pelan. Tersembunyi, hancurkan, eksekusi keadilan, meledak. Saat kata-kata Su Ming terucap, pembuluh darah kapiler di bola mata bersinar dengan cahaya merah dan sejumlah besar cahaya menyebar ke seluruh bola mata. Bola mata itu meledak tiba-tiba, dan 8 trigram yang berputar di dalamnya terlepas. Setelah menyerap kekuatan ledakan bola mata, 8 trigram terus berputar. Kemudian mereka menyerbu ke arah Ditian dengan raungan. Pada saat yang sama, volume suara gumaman di sekitar area tersebut meningkat secara eksponensial. Semuanya bergegas menuju Ditian, menyebabkan sejumlah besar riak dan distorsi muncul di sekitarnya. Su Ming tahu bahwa sulit bagi jurus ini untuk memberikan efek besar pada Ditian. Namun, jurus ini seharusnya mampu menahannya selama beberapa saat. Su Ming tidak terlalu mempedulikan hasil dari jurus kuno tersebut. Ia dengan cepat mundur, dan sambil melakukannya, ia mulai membentuk segel dengan tangannya. Rambut merahnya bersinar dengan cahaya yang mempesona, dan warna merah tua di matanya bahkan lebih cemerlang. Bahkan, seluruh tubuhnya, termasuk kulitnya, bersinar dengan warna merah yang begitu terang sehingga seolah menerangi langit. Warna merah itu seperti darah, dan pemandangan itu sangat mengerikan. Aku tak percaya aku bahkan tak bisa membunuh proyeksimu. Ekspresi garang muncul di wajah Su Ming. Sambil membentuk segel, dia berbalik tiba-tiba, berubah menjadi pusaran angin merah. Suara melolong menggema di udara, dan sejumlah besar bercak darah segera muncul di kulit Su Ming. Begitu bercak darah itu muncul, sejumlah besar darah segar merembes keluar dari kulitnya, dan tepat pada saat darah itu muncul, darah itu langsung tersedot ke dalam pusaran angin.
Setelah beberapa tarikan napas, lapisan kabut darah memenuhi seluruh area di luar pusaran angin merah. Itu adalah darah Suming. Seni darah. Suara Suming terdengar dari dalam pusaran angin. Saat itu, wajahnya pucat pasi. Sebagian besar darahnya telah dikeluarkan dari tubuhnya untuk mengeluarkan kemampuan ilahi terlarang yang hanya bisa ia gunakan saat berada di puncak kondisinya. Saat Suming berbicara, pusaran angin tempat dia berada tiba-tiba berhenti, dan begitu pusaran angin membeku sesaat, kabut darah menggunakan kekuatan putaran pusaran angin untuk menyebar. Kabut itu menutupi seluruh langit, langsung mewarnainya merah. Pada saat yang sama, Suming menghentakkan kaki kanannya ke bawah dan melompat lebih tinggi, menghilang ke dalam kabut darah. Bersihkan langit. Ketika Suming menghilang ke langit, seolah-olah langit bergemuruh. Seketika suara dengung yang teredam menyebar, kabut darah mulai bertambah dengan cepat. Hanya butuh sesaat bagi kabut itu untuk bertambah begitu banyak hingga berubah menjadi gelombang darah. Dengan langit sebagai lautan, dan dengan warna merah tua, seluruh langit berubah menjadi lautan darah yang tak berujung. Lautan itu meraung dan mengamuk di langit, menimbulkan gelombang dahsyat yang besar. Dari kejauhan, pemandangan ini seperti kiamat, dan jika ada yang melihatnya, hati mereka akan gemetar karena tak percaya. Dari lautan darah yang memenuhi seluruh langit, sebuah wajah raksasa muncul. Wajah itu menutupi sekitar setengah dari lautan tersebut, dan wajah itu milik Suming. Seolah-olah lautan darah itu adalah rambutnya dan tubuhnya telah menjadi begitu besar sehingga tak dapat diukur. Dia berdiri di langit seperti kekuatan surga itu sendiri dan meraung ke arah Ditian, lalu, membawa lautan darah bersamanya, dia menyerang. Pada saat itu, distorsi dan riak yang disebabkan oleh gumaman tak berujung dari eksekusi keadilan tersembunyi menghilang di sekitar Ditian, memperlihatkan tubuhnya di dalam. Dia mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya terdapat 8 trigram yang telah menyerbu ke arahnya sambil berputar. Sambil memegang 8 trigram di tangannya, ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ia mengepalkan tangan kanannya, dan 8 trigram itu langsung hancur, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhingga yang berjatuhan dan tersebar. Pecahan-pecahan itu berubah menjadi percikan cahaya berkilauan yang bersinar sesaat sebelum memudar dan menghilang. Dengan satu ayunan lenganku, aku bisa menenggelamkan matahari dan bulan. Beraninya kau menggunakan darah ternoda untuk menodai langit di hadapanku. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Ditian berbicara dengan nada datar, dan sambil berbicara, dia mengayunkan lengannya ke langit, tepat di depan lautan darah yang datang dengan cepat dan sosok Suming yang berlumuran darah di dalamnya. Satu ayunan itu seketika membuat jubah kaisar bersinar, sebelum sedikit memudar. Beberapa kerutan juga muncul di kulitnya, tetapi akan sulit diperhatikan kecuali jika seseorang melihat dengan cermat. Namun, jelaslah, meskipun ayunan lengan yang bertujuan untuk menenggelamkan matahari dan bulan ini mungkin tampak mudah dilakukan, sebenarnya, bagi Ditian, ini bukanlah ayunan lengan biasa. Cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuhnya. Mengikuti gerakan ayunannya, cahaya keemasan itu muncul dan menyebar dengan cepat di langit di atasnya, seolah berubah menjadi lautan emas raksasa di bawah lautan darah itu. Terdapat kekuatan kolosal yang terkandung di dalam lautan emas raksasa itu. Jika lautan darah itu memberi orang lain perasaan bahwa Suming yang berambut merah adalah perwujudan kejahatan, maka dibandingkan dengan keanehan lautan darah itu, jika ada yang menyaksikan dari samping, mereka akan merasa bahwa Ditian dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan. Sejumlah besar gelombang bergolak di lautan emas itu, dan saat terus mendekati lautan darah itu, penampilannya berubah menjadi seperti lengan baju. Itu adalah lengan baju emas yang terbentuk oleh lautan emas. Lengan baju itu berayun ke arah lautan darah yang datang. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Suara dentuman yang mengejutkan menggema di langit dan menyebar ke sebagian kecil wilayah Parasaman, menyebabkan tanah bergetar. Saat suara itu menyebar, semua prajurit perkasa di wilayah Parasaman menyadarinya, semua prajurit perkasa di wilayah para berserker merasakannya, dan mereka semua terguncang hingga ke inti. Suara gemuruh terus bergema di udara, dan lautan darah di langit hancur. Ketika lengan emas itu diayunkan ke arahnya, ia hancur berkeping-keping, dan begitu kembali menjadi kabut darah, ia hancur lagi. Akhirnya, pecahan kabut darah itu berkumpul di udara dan kembali menjadi Suming. Darah menetes di sudut bibir Suming. Wajahnya pucat, dan rambut merah menyalanya pun menjadi kusam. Ada banyak robekan di jubahnya, dan begitu ia berdiri, ia terdorong mundur beberapa ribu kaki. Ia batuk mengeluarkan seteguk besar darah, dan tatapan merah menyala muncul di matanya. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin aku bahkan tidak bisa melawan klonnya. Suming menatap Ditian yang berdiri di kejauhan. Kekuatan Ditian ini telah melampaui kekuatannya dalam ingatan samar-samarnya. Hal itu membuatnya merasa getir, tetapi pada saat yang sama, juga sangat kesal. Wajah Ditian masih tetap dingin seperti biasanya. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Suming. Sejak awal,
dia memang seperti ini, meluangkan waktu untuk melakukan segalanya, seperti seorang raja yang berjalan di dunianya sendiri. Seolah-olah bahkan jika langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun emosi. Mungkin memang tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhinya sedikit pun. Karena engkau tidak mau dimeteraikan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan menyebarkan jiwamu dan memisahkan rohmu dari tubuh ini. Engkau telah menghembuskan napas terakhirmu jauh di masa lalu, namun karena meteraiku, aku membiarkanmu lolos dari hukuman surga. Sekarang, karena engkau akan disebarkan, engkau harus menerima hukuman surga sekali lagi. Akulah langit, dan aku akan menganugerahkan kepadamu hukuman surga. Ditian berbicara perlahan, dan sambil berjalan menuju Suming, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke langit. Kau bukanlah jiwa dari negeri ini. Tak perlu bagi langit para berserker untuk melaksanakan hukuman mereka kepadamu. Zaman telah berubah, dan langit kini milik para dewa. Dengan ayunan lengan Ditian, perubahan aneh muncul di langit. Tiba-tiba langit menjadi gelap, dan ini bukan karena langit tertutup. Sebaliknya, langit yang terlihat telah berubah menjadi malam, seolah-olah matahari dan bulan telah bertukar posisi. Bintang-bintang bersinar di langit, tetapi bintang-bintang itu menjadi tidak jelas, dan beberapa di antaranya mulai bergerak. Dalam sekejap mata, pemandangan yang mengejutkan muncul di langit. Bintang-bintang itu cukup untuk membuat setiap saman atau berserker merasa asing ketika mereka mendongak. Ini bukan lagi langit milik suku berserker. Langit itu menyebabkan semua dewa di negeri pagi selatan menunjukkan ekspresi ketakutan dan kebingungan, karena langit ini milik para dewa. Jika Suming yang asli sedang terjaga saat ini, dia pasti akan menyadari bahwa langitnya hampir sama persis dengan langit berbintang ilusi yang muncul di atas gunung kegelapan di masa lalu ketika sesepuhnya menggunakan tiang bendera dan mengubah langit. Pemandangan Ditian yang mengubah langit hanya dengan ayunan lengan bajunya membuat Suming yang berambut merah terpukau, dan kepahitan yang mendalam muncul di wajahnya. Jadi kekuatannya sudah mencapai level ini. Ini kekuatan yang setara dengan penguasa alam dunia, tapi meskipun begitu, aku tidak akan menyerah, jadi apa masalahnya jika dia adalah penguasa alam dunia? Suming yang berambut merah menarik napas dalam-dalam dan menekan kepahitan di hatinya. Ekspresi tekad muncul di wajahnya. Dia tidak mempedulikan Ditian yang sedang menggunakan jurusnya. Sebaliknya, dia melangkah ke tanah dan mendarat di daratan yang berjarak puluhan ribu meter. Tanah itu lunak, dan karena telah kehilangan sebagian jiwanya, Suming merasa seperti menginjak lumpur begitu mendarat, dan separuh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Ia memilih untuk duduk bersila. Meletakkan kedua tangannya di tanah di sampingnya, ia menutup matanya, dan gumaman mulai keluar dari bibirnya. Pada saat itu, Ditian menatap tindakan Suming dengan dingin. Begitu dia mengayunkan lengan kanannya dan mengubah langit, dia mendorong langit dengan kelima jarinya. Hukuman surga terbagi dalam 9 tingkatan Yang dan 9 tingkatan Yin. Dengan dosa-dosamu, engkau akan menanggung hukuman 6 tingkatan Yang dan 7 tingkatan Yin. Kematian pasti terjadi pada hari ketiga dari 6 atau 7 hari hukuman. Hari pertama adalah hukuman naga Yin. Saat Ditian berbicara, angin Yin seketika berkobar di langit para dewa. Angin Yin itu memiliki bentuk fisik dan mengandung rona kehijauan yang samar. Saat berkumpul di langit, rona kehijauan itu memantulkan cahaya bintang-bintang, berubah menjadi naga panjang, dan segera mulai mondar-mandir di langit sambil mengeluarkan geraman rendah yang ganas. Begitu seekor naga Yin muncul, sejumlah besar angin Yin berkumpul, dan secara bertahap, lebih banyak naga Yin muncul secara berurutan, karena warna kehijauan angin tersebut memantulkan cahaya bintang-bintang. Akhirnya, ada 9 naga Yin dan mereka mulai meraung ke tanah dari langit. Suara mereka menggema, dan kehadiran yang menghancurkan menyebar dari tubuh mereka ke segala arah. Jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa angin Yin yang membentuk tubuh ke-9 naga Yin ini terbuat dari banyak wajah. Wajah-wajah ini tampak seolah-olah tercetak pada tubuh naga Yin. Bagian tubuh mereka yang menonjol terbuat dari tangan dan kaki yang meronta-ronta. Rasa sakit terlihat di wajah-wajah itu, dan suara-suara ratapan itu berkumpul membentuk raungan naga Yin. Suming duduk di tanah dengan wajah pucat. Masih ada bercak darah yang tersisa di sudut mulutnya. Saat dia terus bergumam, perlahan-lahan, tanah kehilangan teksturnya yang lembut. Suatu kehadiran yang samar mulai merembes keluar darinya. Wahai bumi di dunia ini, aku dapat merasakan luka dan dendammu. Aku dapat merasakan ikatan di antara kalian menghilang dan memudar setelah tubuhmu terputus. Aku perlu meminjam kekuatanmu. Kumohon, pinjamkan padaku kekuatan urat naga yang menjadi milikmu. Suara Suming bergema di udara. Kehadiran di sekitarnya dari darat semakin meningkat. Jika ada yang melihat dari langit, mereka akan mendapati bahwa tanah tempat Suming berada telah berubah menjadi rawa berkabut. Namun, jika dibandingkan dengan seluruh negeri pagi selatan, aura tanah yang terkandung di dalam rawa kecil yang diselimuti kabut itu sama sekali tidak berarti.
Ditian mulai membentuk segel dengan tangan kanannya dan menunjuk ke langit sekali lagi. Hukuman kedua dari 6 atau 7 hari hukuman adalah nanah ilusi. Suara Ditian tenang. Saat kata-katanya terucap, suara gemuruh segera terdengar di langit para dewa, dan benjolan-benjolan raksasa perlahan terbentuk di langit secara menurun. Bagian dalam setiap benjolan itu keruh, dan bau busuk menyebar, seolah-olah benjolan-benjolan ini dipenuhi dengan hal-hal paling kotor yang ada di dunia. Pemandangan ini akan membuat bulu kuduk merinding. Seluruh langit tampak seperti berubah menjadi kulit kodok. Bersamaan dengan itu, cahaya gelap mulai bersinar dari dalam. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa benjolan-benjolan ini berjumlah 67. Wajah Suming semakin pucat. Dia membuka matanya, dan meskipun aura bumi yang dipinjamnya dari sekitarnya tampak cukup banyak, sebenarnya itu tidak cukup. Kepahitan muncul di wajahnya. Bumi di dunia ini, dengan namaku, aku memanggilmu. Aura bumi, berubahlah menjadi naga. Kau telah berubah menjadi urat bumi melalui pemeliharaan selama berabad-abad. Aku membutuhkan bantuanmu. Bangkitlah, urat naga bumi. Bangkitlah, kekuatan bumi. Demi namaku, bangunlah. Urat-urat menonjol di tangan Suming, yang menempel erat di tanah. Tangannya mencengkeram tanah dengan kuat, dan seketika itu juga, lapisan demi lapisan kabut merembes keluar dari sekelilingnya. Saat menyebar, kabut itu berasal dari tanah di area melingkar seluas 10 li, 100, 1000, lalu 10.000. Begitu dimulai, kabut itu berubah menjadi lautan kabut yang meliputi 10.000 li, dan area itu masih terus meluas keluar. Namun, Suming masih tampak getir. Aura tanah yang dipinjamnya mungkin berlimpah dan areanya masih menyebar keluar, tetapi keduanya hanya berupa pecahan. Bahkan jika aura tanah itu bisa berubah bentuk menjadi naga di bawah kemampuan ilahinya, itu hanya akan menjadi ilusi, seperti aura tanah yang dipanggilnya beberapa hari sebelumnya. Itu sudah cukup baginya untuk menghadapi orang biasa, tetapi menggunakannya untuk menyerang Ditian sama seperti memukul batu dengan telur. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melawan Ditian jika dia membangkitkan semua urat naga di tanah pagi selatan, jika tidak, semua pemikiran untuk mengalahkan Ditian akan tetap menjadi mimpi. Hukuman ketiga dari 6 atau 7 hari hukuman adalah kelahiran roh. Suara Ditian bergema di langit, dan kata-katanya penuh kekuatan, sekaligus ketenangan. Seolah-olah dia tidak terganggu jika Suming yang berambut merah mencoba melarikan diri. Mungkin lebih tepatnya, dia percaya dia bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia tempatnya berada saat ini. Saat dia berbicara, bagian dalam yang keruh dari 67 bisul yang menonjol itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya gelap yang cemerlang, dan makhluk-makhluk mirip jangkrik muncul di dalamnya. Makhluk-makhluk ini mungkin terlihat seperti jangkrik, tetapi seluruhnya berwarna hitam. Penampilan mereka buas, dan begitu muncul, mereka mulai mengetuk-ngetuk benjolan dari dalam. Jeritan juga terdengar dari dalam. Hanya ada satu makhluk ini di setiap bisul, padahal jumlah bisulnya ada 67. Pada saat itu, Suming sedang menatap pemandangan aneh di langit dari posisi duduknya. Kabut di sekitar area melingkar seluas 100.000 li mungkin sudah sangat tebal sehingga tampak seperti lautan dan memancarkan aura yang mengejutkan, tetapi Suming tahu bahwa itu sama sekali belum cukup. Atas namaku, Suming, bangkitlah, urat naga bumi. Dengan kedua tangannya mencengkeram tanah dengan kuat, Suming yang berambut merah mengeluarkan geraman rendah. Begitu dia menggeram, urat-urat naga di bumi yang tidak bisa dia bangkitkan bahkan setelah sekian lama mulai bereaksi padanya. Seluruh daratan di negeri pagi selatan mulai bergetar ringan pada saat itu juga. Getaran tersebut memengaruhi seluruh wilayah benua, dan ada 4 titik yang berguncang sangat hebat. South Morning berisi 4,5 urat naga. Selain urat naga yang tidak lengkap yang terletak di tepi daratan di sebelah timur, 2 dari 4 urat naga berada di tanah para saman, sedangkan 2 sisanya berada di tanah para berserker. Pada saat itu, urat naga yang merespons Suming terletak di area sekitar beberapa puluh ribu li dari tempatnya berada. Itu adalah urat naga yang terletak di tanah para dukun. Itu bukanlah pegunungan, melainkan sungai yang panjang. Sungai panjang itu kini telah mengering, terletak tidak terlalu jauh dari Suming. Bagian sungai itu hanyalah sebagian kecil dari badan sungai yang sangat besar. Sebenarnya, sangat sulit bagi sungai itu untuk benar-benar mengering. Tak lama kemudian, sungai itu akan pulih dengan sendirinya. Sungai itu begitu panjang sehingga hampir membelah seluruh wilayah para dukun. Saat Suming berbicara, urat naga yang merupakan sungai panjang itu meresponsnya, dan pada saat yang sama, sejumlah besar aura bumi langsung melesat keluar dari dalamnya, menyerbu ke arah tempat Suming berada. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menemukan bahwa aura bumi di sekitar Suming telah menjadi jauh lebih tebal, terutama setelah aura bumi dari urat naga yang merupakan sungai itu menyatu dengan yang lainnya. Hal itu membuat area di sekitar Suming tampak seolah-olah seekor naga biru yang terbuat dari aura bumi telah menetap di sana.
Sekarang kau akan menerima hukuman 6 kali 7 hari. Ditian menatap Suming dengan dingin dari langit dan mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke arahnya yang duduk di tanah. 9 naga yin segera meraung di langit dan menyerbu ke bawah. 9 naga yin meraung dengan ganas dan wajah-wajah tak berujung di tubuh mereka terus meratap, menyebabkan langit dipenuhi dengan udara yang mengerikan. Bahkan bintang-bintang pun menjadi tidak jelas. Saat mereka mendekat, Suming mengangkat kepalanya dan mengangkat kedua tangannya dari tanah untuk membentuk segel. Dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, lalu menunjuk 9 naga yin yang datang dengan satu jari. Urat naga bumi, naga aura bumi, hancurkan langit dengan bumi. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulut Suming. Pada saat yang sama, naga biru yang terbuat dari aura bumi yang berada di sekitarnya mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Naga itu tidak menggerakkan seluruh tubuhnya, hanya mengangkat kepalanya untuk menyerang 9 naga yin. Dibandingkan dengan naga biru, 9 naga yin bahkan tidak bisa disebut naga. Mereka hanya bisa dianggap sebagai ular. Kedua pihak bertabrakan di udara dalam sekejap. Suara gemuruh meledak dari tempat itu, dan mulai menyebar dengan cepat keluar, menimbulkan riak dan kekuatan yang besar, menyebabkan retakan yang tampak seperti sisik ikan muncul di langit, dan retakan itu terus menyebar. Begitu 9 naga yin menabrak naga aura bumi, mereka mulai menghilang, berubah menjadi 9 benang hijau yang menyerbu tubuh naga aura bumi. Saat mereka berenang di dalam tubuhnya, hal itu menyebabkan naga aura bumi mengeluarkan lolongan kesakitan. Sejumlah besar aura tanah dari beberapa ratus ribu li di sekitar Suming mengalir ke arahnya, dan akhirnya memaksa 9 benang itu menghilang ke dalam tubuhnya. Namun pada saat itu, seluruh tubuh Suming bergetar hebat dan dia batuk mengeluarkan seteguk besar darah. 9 benang muncul di tubuhnya, dan 9 benang itu merayap di bawah kulitnya, membuatnya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk hati seperti itu bisa membuat pikiran para pendekar tangguh pun hancur. Namun, Suming hanya tertawa menghadapi rasa sakit itu. Itu bukan tawa kecil. Dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Rasa sakit ini tak ada apa-apanya. Ditian, apalagi yang bisa kau lakukan? Keluarkan saja semuanya. Wajah Suming pucat pasi. Saat dia tertawa, rasa sakit di tubuhnya semakin hebat. 9 benang itu telah menghilang dari kulitnya dan merayap masuk ke dalam tubuhnya. Saat itu juga Suming memutuskan bahwa dia tidak akan menahan rasa sakit itu dan membiarkannya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia berjuang untuk mengangkat kedua tangannya dan menunjuk ke arah Ditian. Seketika, naga aura bumi di sekitarnya meraung dan menyerang ke atas. Ekspresi Ditian tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Dia berdiri di sana dan tidak bergerak sedikit pun untuk menghindari naga itu. Namun, sebelum naga aura bumi berhasil mendekatinya, 67 tonjolan di langit meledak secara bersamaan, dan ketika itu terjadi, sejumlah besar cairan jatuh seperti hujan dari langit. Bau busuk memenuhi seluruh dunia, dan saat air hujan yang tercemar turun, naga aura bumi basah kuyup. Ia gemetar dan mengeluarkan jeritan kesakitan yang melengking. Tubuhnya terus menyusut, dan aura bumi di sekitar Suming juga mulai menyusut dengan cepat. Catatan penerjemah, 9 tingkatan Yang dan 9 tingkatan Yin. Versi Ro asli untuk ini, jika diterjemahkan kata demi kata dan secara harfiah, berarti hukuman surga 99 Tian Fa Jiu Jiu. Hukuman surga itu mudah, tetapi masalahnya terletak pada angka 99, yang memiliki banyak arti. Ini bisa berarti 9 kali 9 sama dengan 81. Ini juga bisa berarti hari ke-81 dari titik balik musim dingin. Ini juga bisa berarti absolut, karena 9 adalah nilai tertinggi dari suatu bilangan tunggal. Ini juga bisa berarti festival ke-9 ganda. Ini juga bisa berarti Yang Jiu dan Yin Jiu Zizai, yang secara harfiah berarti 9 Yang dan 9 Yin bencana. Jadi, jika dikaitkan dengan konteks novel ini dan bagaimana penggunaannya, saya pikir ini adalah jawaban yang paling mendekati. Oleh karena itu, 9 tingkat Yang dan 9 tingkat Yin. Tertulis sebagai Min Jiu Jiu, Sang Niusan, Su Xin Zai Wei Tu Xian, yang artinya, 9 bencana kesedihan menimpa gunung-gunung, dan akan menyebabkan kita mengingkari janji kita sendiri, dalam Sundong Si Mensing Perjalanan Sundong ke Barat, bukan terjemahan resmi buku tersebut. Saya tidak dapat menemukannya di antara salah satu dari 3 buku tempat hal ini ditulis. Sekarang perhatikan frasa pertama, 9 kali 9 bencana kesedihan. Frasa ini disertai catatan kaki, yaitu, Min Jiu Jiu Wei Min Yang Jiu Yin Jiu Si Zai Ye, dan artinya, 9 kali 9 kesedihan berarti 9 bencana kesedihan Yang dan 9 bencana kesedihan Yin. Dari apa yang saya pahami, artinya ketika dunia akan berakhir,
Akan ada 9 bencana yang datang dari kedua sisi yin dan yang, kemungkinan besar karena keseimbangan hilang, dan energi positif dan negatif menjadi kacau, dan kemudian ketika semua bencana ini berakhir, dunia pun berakhir.